Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khaddara hawlana syekhana munajib Khalid. Wassalatu wassalamu ala abdil majidil hamid sayyidina wa maulana Muhammadin alladzi a'tahu Allahu kullal mahamid wa ala alihi wa ashabihi alladzi allama khalifahu at-tauhid amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Di antaranya nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka memperingati Maulid baginda terkasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kalinya, marilah kita haturkan salawat dan salam atas junjungan Nabi terkasih baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni dinul Islam. Yang ketiga kalinya, saya sebagai pembawa acara meminta izin untuk terlebih dahulu membacakan susunan acara. Acara pertama yakni pembukaan, acara kedua sambutan, acara ketiga pembacaan asrarus sholawat, acara keempat mau'izah hasanah, acara keempat doa sekaligus penutup. Baiklah, sebelum kita memasuki acara pembukaan, terlebih dahulu marilah kita membuka acara kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran biniyatil qabul war rusukh wan nusukh al hadhihi niyyah wa la kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Baiklah, kita mulai dengan acara yang pertama, yaitu pembukaan, yang mana akan disampaikan oleh saudara kita Ustaz Sadat. Pada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى
ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada saudara kita Ustadz Muhammad Sadat, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dengan dilantunkan ayatnya, semoga kita semua dapat mengamalkan kandungan-kandungan firman-Nya. Amin ya rabbal alamin. Kita beralih ke acara yang kedua, yakni sambutan, yang mana akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Haji Anzuru Wahyan Komaron. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Wakil dan Ketua Perbanas Nusa Tenggara Barat serta seluruh jajarannya, kami dari segenap mahasiswa yang berasal dari Nusa Tenggara Barat dan terlebih khusus Persatuan Alumni Al-Halimi Palahi mengucapkan selamat datang di bumi Kinanah, bumi para anbiya. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul untuk memperingati kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang alhamdulillah menjadi panutan kita di dalam beragama maupun pola hidup sehari-hari. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada guru kita Ustaz Haji Anzur Wahyan Pamaron, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Beralih ke acara yang ketiga, yakni pembacaan Asrarul Shalawat, yang mana akan dipimpin oleh Gurunda Ayahanda Guru Mulia Tuan Guru Munajib Khalid. Kepada beliau kami haturkan. Kita mulai dari ajza'nya serah ini. Jadi ajza'nya ini karena Jawharul Mutawwil, dan ini sudah elastis, dia nadanya bisa berkembang menjadi sekian banyak. Ada yang paling klasik ini, nada yang paling klasik. Nah, sekarang kita kembali kepada semi klasiknya itu dengan mengawali dengan ajza'nya. Karena dia ini merupakan bartawil yang makbudatun sahih. Faulun mafailun, 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 faulun mafailun. Salatullahi thumma salamu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa alil baiti wa sair tabi'ina bi ihsanin ila yaumil liqa'i rabbil alamin ila aqwami turuqil hayat idni ila aqwami turuqis sa'adah. Salatullahi thumma salamu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa alil baiti wa sair tabi'ina bi ihsanin
يوم لقاء ربي ربي علمني علوما نافعة إلي ولأسرتي ولجميع الجماعة صلاة الله ثم سلام على النبي محمد وعلى آله وصحبه وأهل البيت وسائر التابعين بإحسان إلى يوم لقاء ربي ربي أعوذ بك من علوم لا تنفع في حياة الدنيا وحياة الآخرة صلاة الله ثم السلام على النبي محمد وعلى آله وصحبه وأهل البيت وسائر التابعين بإحسان إلى يوم لقاء ربي ربي وفق أسرتي حسن سبيل النجاة لينجو في الدنيا كذاك في الآخرة صلاة الله ثم سلام على النبي محمد وعلى آله وصحبه وأهل البيت وسائر التابعين بإحسان إلى يوم لقاء ربي ربي ارزق جميعا برزق حلال فالله ليكون زادنا في العبادة صلاة الله ثم السلام على النبي محمد وعلى آله وصحبه وأهل البيت وسائر التابعين بإحسان إلى يوم لقاء ربي رب انصر كل شيوخ في نشرة الدين وارزق لهم رزقا كثيرا وطيبا صلاة الله ثم السلام على النبي محمد وعلى آله وصحبه وأهل البيت وسائر التابعين بإحسان إلى يوم لقاء ربي ربي بداخل الجنة وقضي مع أمي حرارات الآخرة
Salatullahi thumma salamu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa alil baiti wa sa'ir tabi'ina bi'insanin ila yaumil liqa'i Rabbi hadza du'ai istajibhu ya Rabbi innaka la tuhibbu man da'akal hasana Salatullahi thumma salamu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa alil baiti wa sa'ir tabi'ina bi ihsanin ila yaumil liqa'i rabbih subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Kepada ayahanda, gurunda, guru mulia Tuan Guru Haji Majid Khalid, kami haturkan banyak-banyak terima kasih. Acara selanjutnya yaitu Mau'izatul Hasanah. Mau'izatul Hasanah yang pertama kami haturkan pada guru mulia pendamping guru kita. Kepada beliau kami haturkan Abdul Hakim, Tuan Guru Abdul Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah, di malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada malam hari ini saya tidak pernah membayangkan akan bisa bertemu bersama para tulab yang sungguh sangat luar biasa. Tentu ini adalah satu kebahagiaan bagi saya pribadi dan adik-adikku sekalian.
yang hormati Ayahanda Al-Mukarram dan Guru Haji Munajib Khalid. Beliau di Basnas itu bersama saya, tapi saya selalu memanggil beliau Ayahanda karena beliau adalah guru saya juga di sana. Kalau secara posisi mungkin sama sebagai wakil ketua, tapi di posisi yang lain beliau sungguh luar biasa, sangat lebih dari saya, sehingga beliau adalah guru saya. Adik-adikku sekalian, jadi tidak ada kata lain mungkin yang pantas. Sekali lagi Ana sampaikan kepada antum semua, berbahagialah antum sebagai penuntut ilmu, apalagi ini adalah negeri para nabi. Jadi pergunakan waktu antum sebaik mungkin, sebagaimana ayat yang tadi Ana sampaikan, karena tidak semua orang yang bisa hadir di tempat ini seperti itu. Masih banyak orang, jangankan Indonesia, di NTB wabil khusus Lombok itu banyak sekali yang kepingin ke sini tapi dia tidak bisa. Maka hal ini adalah itu yang wajib antum syukuri. Pergunakan waktu antum untuk belajar dan terus belajar. Ingat, yang masih punya orang tua, ingat orang tua antum di sana berdoa. Bagaimana antum supaya balik itu membawa ilmu sebanyak-banyaknya. Jadi jangan sekali-sekali antum sia-siakan waktu. Karena sekali antum tinggalkan waktu yang baik ini, maka tidak akan pernah waktu itu kembali. Jadi sekali lagi, pergunakanlah waktu itu, karena waktu itu laksana pedang yang kalau antum tidak bisa mempergunakan, maka pedang itulah yang akan melepaskan. Maka sekali lagi, ini adalah satu kebahagiaan bagi tiang pribadi bisa hadir bersama di sini. Mudah-mudahan kehadiran anak di sini juga mendapat pelajaran yang sangat luar biasa. Dalam artian ini akan tentu akan kami ceritakan kepada keluarga, kepada sahabat, kepada teman. Tuntutlah ilmu. Kalau orang mengatakan sampai negeri Cina, tapi tuntutlah ilmu sampai negeri Cina. Jadi tidak mesti kita menyampaikan bahwa negeri Cina, tapi negeri Kinanah ini juga perlu menjadi bagian yang harus dipikirkan oleh warga kita, khususnya ibu. Jadi saya secara pribadi maupun selaku pimpinan Basnas Provinsi NTB menyampaikan selamat menuntut ilmu di sini. Sekali lagi, Anda tidak bisa menyampaikan karena terlalu panjang yang saya menangis itu kan. Iya. Jadi saya kalau sudah melihat orang menuntut ilmu, kata saya selalu menangis. Sangat bahagia. Apalagi di sini ada yang sangat anak-anak saya ada Quran. Ada banyak di sini yang saya kenal. Jadi pesan ini adalah karena saya sebagai sahabat orang tua. Ada Fahmi di sini. Itu sudah saya anggap anak saya. Ada Fikhan, saya anggap anak saya.
Jadi mewakili orang tua antum di sana. Ada ini anaknya sahabat saya Muhdar Zakaria. Jadi sifat fatwa ya. Jadi mewakili orang tua antum di sana. Semuanya adikku, anak-anakku sekalian. Jadi pesan orang tua, ingat bagaimana orang tua kita berkeringat itu mengeluarkan biaya, memikirkan antum yang sekolah di sini. Sekali lagi, anak berpesan secara pribadi maupun pimpinan Basnas Provinsi NTB, banyak-banyaklah belajar di tempat ini, bahwa ilmu sebanyak-banyaknya untuk antum sampaikan nanti di daerah kita, karena masih banyak sekali dalam dakwah yang perlu antum sampaikan, wabil khusus di daerah kita. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Gurunda, Ayahanda, Ustaz Karim, kami haturkan banyak-banyak terima kasih. Acara selanjutnya Mauizah yang kedua. Hal ini yang akan disampaikan oleh Ayahanda Gurunda Guru Mulia Sanggulung Haji Khalid. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma ahlalallahu lakunna minal qaliin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama, saya perkenalkan bahwa beliau adalah Bapak Ustaz Abdul Hakim SH MPI. Beliau seorang hakim sebenarnya yang namanya banyak menyelesaikan masalah yang ada oleh masyarakat, dan selalu nuansa penyelesaian hukumnya kalau beliau adalah tetap mengajak kepada hukum syariah, walaupun hukum yang ditulis sebelumnya adalah hukum BW, tetapi senantiasa beliau menyelesaikan dengan hukum syariah karena berkaitan dengan masalah keluarga, masyarakat dan lain sebagainya. Beliau di Basnas sebagai Wakil Ketua 2 bidang distribusi. Jadi kalau zakat sudah kumpul, tidak boleh mengendap di Basnas, harus diselesaikan semuanya sampai kepada para muslim. Nah, kemudian sekarang ini kami melaksanakan salah satu program, yaitu itu harus ada setiap tahun kunjungan ke luar negeri. Dan kalau kunjungan ke luar negeri ini biayanya dari Pemda, bukan dari uang zakat, infak maupun masyarakat, tapi dari Pemda provinsi. Jadi sebelum diberikan uang oleh Pemda, Basnas terlebih dahulu adalah menyusun yang namanya Renstra dan RKAT. Kalau Palahi, kalau hal-hal ini punya yang namanya realita dan riasata. Realita itu artinya singkatan daripada rencana anggaran 5 tahun. Kalau riasata itu adalah rencana implementasi anggaran 1 tahun. Itu yang disebut menjadi riasata. Makanya semua organisasi di bawah hal-hal ini sekarang ini kan bukan OSIS, tetapi adalah utama. Utama itu baik di pesantren ataupun di madrasah tetap utama. Utama itu sekitar daripada ukhuwah, thalabah, ma'had. Kalau di madrasah ukhuwah, talamis, madrasah itu sedikit menjadi utama.
Dan semua seksi-seksinya juga pakai bahasa Arab, karena kita menggunakan nuansa pesantrenannya lebih menonjol. Kemudian ini nazam ini saya tulis di saat saya terjaga di atas pesawat. Di atas pesawat di saat orang semua tidur, cuma hanya pramugari yang masih berkeluyuran. Begitu saya tulis, dapat 3 bait, pramugari itu kok mendekat. Mana kata ada orang Indonesia. Terus saya tulis sampai selesai dia dapat saya bacakan dia. Ajib, ada ajib. Saya kasih tahu ini nazam ini raja saya tersehat. Jadi kalau yang ini yang nomor itu Barkawi. Saya tulis sambil menunggu pulsa HP terisi di terminal Abu Dhabi kemarin. Setelah turunnya pesawat, kita lihat bahwa HP ini masih 50 HP-nya. Saya coba cas, satu orang lain juga. Saya tunggu, saya tulis gambar kawin ini. Nah, ini nanti kita lihat apa yang menjadi suatu mukjizat. Jadi nadanya kita ambil mustaqilun kita lihat sahabatin saya. Mustaqilun 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 mustaqilun. Ini sambil perbaiki yang sudah diketik ya, karena ada keliruan di situ. Coba kalian dengar dulu. Ya falahi in kuntum mujtahidan illam akun mujtahidan famaghluban lida alayya ijtihadi mu'abbada insyaallah ma duntu matluba i'timadi li nafsi la muqayyada lakin mutallaqan akun mashuba la siyama ila kutum ba'ada isafari ma'al alila matruba inna falahi bisramu qasada law kuntu bi usrin akun mahbuba. Dan ini rawinya, ini belum dari kasidah ya. Kalau kasidah itu apabila satu rawi, baik rawi mutlak maupun rawi muqayyad, paling tidak 7 bait itu jadi kasidah, ini baru jadi 5 bait. Jadi rawi pada arutnya itu pakai dal, ya termasuk rawi mutlak. Kemudian pada dorobnya juga ba dan. Kalau itu nazam yang tadi anas muqtawam itu, nah itu rawinya rawi ba. Kenapa pakai ba? Supaya kembali kepada ba bismillah itu. Semua pakai ba, tapi rawi muqayyad. Rawi muqayyad. Nah, kita lihat sekarang diperbaiki bacaan saja. Ini Pak Ulu, saya Barkawi makbudatun saya juga. Paulun mapailun paulun mapailun paulun mapakat. Jadi tidak mendukung suara saya sini. Kalau gitu kita ambil nada yang paling klasik, yang paling klasik, yang sederhana. Alaika binashkin in turid minal ulama wa turahilil maksada wahidan ba'da wahid
ولا تستيأسا إن ترسب بنيهئ ولكن تجرب ثم جرب حتى تجد ولا تستهي إن تكوني من الأخطاء لأن ذلك من عادات المجتهد فتنظر إلى ابن الحجار الكرامة رأى حجرا للأرض التي شق لحد فعاد إلى المعهد بعد رأى الشقاء له اليقين أن الرأس لا يكن شديد وكان قبل ذلك يأس الجهلاء ولكن سرى عالما بسرعة الوجد بجهد في التعليم مثل الجهاد لذا يا أخي شمر نشيطا تكن رشيد فكترات تكن ماؤك البهيرة فكترات تكن ماءك البهيرة ولقمات تكن جدرا شديد تعلم طول الحياة تكن من شهداء ومن مات بالتعليم أو تعلم الشهيد ومن مات بالتعليم أو تعلم الشهيد. Taklum berasal dari ta'allum, dari mas ini pakai karena dia namanya ilmu arut itu paling berwenang. Walaupun dia salah bertentangan dengan tajwid sekalipun dia harus menang. Dengan ilmu apapun ditandingi ilmu arut dia harus menang. Karena ini wilayah saya kata. Kalian masuk menjadi penumpang harus ikuti wilayah saya kata si arut. Itu yang dikatakan dalam Al-Quran baru Azhar ya. Dulu saya kalau ngaji pada beliau hanya mukadimahnya saja ilmu arut ini, hanya mukadimahnya kok tidak lebih tidak kurang. Tapi saya berani mengajarkan ilmu arut karena ada bagi Robbi Ba'athani Ba'didi. Saya belajar langsung kepada Allah. Begitu akan mengajar saya tahajud dulu. Kali tidak 12 rakaat. Saya belajar bisa enggak paham pada saat itu atau enggak sudah berserah. Dan prinsip saya kalau mengajar adalah saya harus mengajarkan ilmu yang tidak pernah saya pelajari di pondok. Yang kedua, ilmu apa yang saya ajarkan harus saya bikin kitab 1 atau 2. Itu prinsip nekat namanya prinsip nekat ya. Makanya saya datang ke Mesir 2 kali itu minta izin mensyarahkan kitab Muwatta. Apa kitab itu? Hikam. Kitab Hikam itu merupakan syarah keberapa dari murid-murid beliau. Tapi syarah Hikam ini lain dari yang lain. Kalau syarahnya yang lain adalah semuanya pakai nazar. Kalau ini pakai nazar. Sekitar 6.000 bait. 6.000 bait. Jadi setiap hikmah itu ada 20 bait. Ada 20 bait dan rawinya ada dari hijaiyah. Misalnya kalau hikmah pertama Hamzah, habis Hamzah langsung ke bab. Hikmah kedua terus begitu sampai dia bilang lagi dari Hamzah. Nah, 2 jilid saya namakan kitab itu lahu ma liyawal. Lahu ma liyawal. Ketika saya ajak beberapa profesor untuk ayo kita bedah ini, dengar namanya saja sudah bingung kita ini. Sudah bingung. Karena apa? Ini merupakan mungkin ya kemungkinan yang nasab disyarahkan dengan azab ini. Jadi saya kalau ke Mesir 2 kali itu
saya ziarah ke makam Ibnu Athaillah untuk minta izin mensalahkan kitab beliau. Salahkan. Insya Allah bulan Rabiul Tsani ini keluar selesai dicetak sekitar berapa ribu nanti untuk kita pelajari dari tasawuf. Nah kalau ini nih kasidannya dari kalau ini di arutnya kasidannya itulah hamzah, kalau dorobnya itu dalil. Dari dal semuanya adalah dia rawinya muqayyad, rawi muqayyad. Kalau tadi yang 5 bait itu rawinya rawi mutlaq. Nah, coba diperhatikan ya. Dia palahi in kuntum mujtahidan. Pada diriku lah kemenanganku in kuntum mujtahidan, kalau aku menjadi orang rajin, kalau aku menjadi pejuang. Illam akun mujtahidan pamagluban ay fakuntu magluban takbiran. Jika aku tidak rajin, aku pasti dikalahkan. Pasti dikalahkan. Karena ini kalian sebenarnya turnamen. Turnamen adalah apa? Dengan ya mohon maaf dan kemudian kita sendiri itu masuk, bukan turnamen bersama orang. Kita adalah bertarung melawan kebodohan kita sendiri. Kalau saya tidak rajin, kalah saya menjadi pecundang dari kebodohan saya. Padahal ini yang menang. Malu kan kalau kita kalah oleh kebodohan kita sendiri. Sebab itu kita harus bertarung dengan kebodohan itu sendiri, bukan bertarung bersama siapa-siapa. Kalau kita lihat teman kita yang lain, itu justru kita harus apa? Bukan mengalahkan mereka, tapi termotivasi. Kalau dia bisa, kenapa saya tidak? Itu adalah prinsip. Jadi kalau dia bisa, kenapa saya tidak? Nah kalau di sini musuh kita yang pertama adalah kebodohan. Makanya kita jauh-jauh misalnya meninggalkan keluarga, kampung halaman ke tempat yang sangat jauh ini adalah karena ingin menang melawan kebodohan kita sendiri. Nah itu ilam akun mujtahidan pamagluban. Kalau saya tidak rajin, saya pasti dikalahkan oleh kebodohan itu. Idza alayya ijtihadi mu'abbadah. Karena itu wajiblah atasku ijtihadi, perjuanganku mu'abbadah, terus menerus tak akan berakhir. Kita ambil filosofi sholat. Yang nama sholat itu kan jatuh bangun, jatuh bangun itu filosofi sholat. Sehingga pada akhirnya kita keluar daripada kehidupan ini dengan salah. Kita keluar dengan salah. Itu filosofi sholat. Makanya di sini ijtihad di mu'abbadan, perjuanganku selamanya. Insya Allah madumtu matluban. Jadi matlub adalah simpak, maf'ul bermakna simpail, sama dengan rajin bermakna marju. Namanya Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman itu merupakan salah satu simpail sebenarnya. Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman itu halnya adalah hal ismu mausul. Makanya kita di pondok saya kalau nyerap bismillah bukan berarti Ar-Rahman itu sifat. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Allah lafzul jalalah, mudah-mudahan daripada ismi al ismu mausulin mabni ala sukun bi mahallin sifatul ulahi lillahi. Kemudian Rahmani sifatul saihatun li'al, sifatul saihatun li'al. Bukan dia yang bersifat Rahmani tapi al. Karena apa? Kaidah mengatakan bahwa apabila al masuk pada isim mustaq, maka al itu isim mausul. Misalnya ja'a dharibu, halnya yang jadi fa'il. Ja'a fi'il madhi al ismu mausulin mabni ala sukun bi mahallin raf'in fa'il. Dharibu sifatun sarihatun silatu al. Begitu juga rahim. Rahim itu juga terlihat di Alfiyah. Rahimi, Rahman itu merupakan salah satu bentuk saya daripada sifat yang sifatnya disebut sifatul syariat. Nah, ketika ada misalnya karena itu tuntutan daripada zahir syar'i, maka bisa saja isim maf'ul itu bisa berubah menjadi sifat. Maqluban ini bermakna qaliban.
yaitu selama saya menuntut ilmu. Jadi lidah alayya ijtihadi mu'abadan. Oleh sebab itu wajib atasku berjuang, perjuanganku selamanya. Insya Allah madumtu matluban. Artinya selama mudah-mudahan Allah mendaki, selama saya dituntut boleh tuntut apa? Dituntut untuk menjadi orang yang mengalahkan kebodohan itu. Jadi talib di sini matlub bima talib. Sama dengan di dalam katakan misalnya begini, ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idznihi wa sirajan munira. Syahidan bermakna masyhur. Maka Rasul itu syahidan wa masyhudan. Kan kita asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, kalau syahidan Rasulullah menjadi saksi. Lihat di dalam buku saya tulis yang judulnya Membedah Kelambu 5 Pilar Islam. Di situ yang banyak dibahas adalah syahadat, sekitar 400 jilid. 400 halaman. Syahadat dengan artian kenapa hal ini perlu? Karena sekarang ini banyak orang yang mengatakan, bagaimana kita menyaksikan orang yang tidak pernah kita lihat? Dia anggap bahwa syahadat itu adalah syahadat basariah saja. Padahal syahadat i'tiqadiyah, syahadat imaniyah, syahadat tasdikiyah, syahadat kemudian imaniyah, syahadat basariah, syahadat ilmiah, 10 syahadat. Itu di membedah Lambu 5 Pilar Islami, sini ada digambarkan dan syahadat. Dan itu dibahas syahadat dengan ilmu tasawuf. Sekitar 400 halaman hanya berbicara tentang masalah syahadat. Syahadat yang paling banyak dalam kaitannya dengan tasawuf. Nah itu syahidan wa masyhudan. Nabi kita itu syahidan wa masyhudan. Kita umatnya selalu menyaksikan. Tidak pernah kita lihat ada orang, kamu yakin punya paku enggak? Yakin? Kamu tidak pernah lihat kan paku pun? Tidak pernah. Dari mana kau tahu dia punya paku? Dapat cerita. Dari siapa? Dari bapak saya. Kamu yakin punya paku? Yakin. Yakin dari apa? Dari cerita itu. Nah makanya kamu jangan salahkan kita dapat cerita. Yakin terhadap apa yang menceritakan. Karena apa? Yang menceritakan itu Sadiqul Masduq. Orang yang benar lagi. Masa kita ragu-ragu lagi menyaksikan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ingat, bukan sadar itu bukan berarti melihat saja. Beliau ini dari saksi. Beliau itu membayar saksi ahli. Kan berbeda dari saksi mata. Kalau saksi mata, nggak boleh lihat kan? Ada kucing di situ tadi. Iya. Kemudian itu kucing dan di beriti ya. Iya. Kemudian orang itu tertabrak. Iya. Betul kau lihat. Iya. Disumpah dulu kan. Kalau saksi ahli tidak disumpah. Dan kaliannya dikasih uang sampai 500 juta. Itu kan saksi di mana ilmiah. Saksi ahli. Ini tidak termasuk saksi ahli. Kalau sahabat mungkin dulu saksi mata. Itu saksi ahli. Kenapa? Karena nanti kan Rasulullah SAW wayakuna Rasul alaikum syahidah. Ketika kita dibangkitkan, kita dimintai kesaksian oleh Allah terhadap umat Nabi terdahulu. Itu yang sifat kami saksikan. Oleh Rasul terdahulu itu menyampaikan risalah kepada umat. Umat itu keberatan. Kenapa kalian ribuan tahun belakangan dari kami bisa menyaksikan? Dia anggap bahwa dia namanya saksi itu saksi mata. Lalu Allah mengatakan, gimana? Kalian tidak pernah lihat? Kan engkau yang mengajar kami, ya Allah, berdasarkan Al-Quran. Kami bukan saksi mata, memang betul, tapi saksi ahli. Wa yakuna Rasul alaikum syahid. Lalu Rasul dipanggil menyaksikan kita. Nah, benar umat saya, ya Allah, benar. Dibela kepada Rasulullah. Makanya kita bangga menjadi umat beliau. Dibela terus. Sampai hari kiamat, dibela. Bahkan menurut suatu riwayat bahwa ketika nanti ada umat beliau yang
dikejar oleh kerajaan. Nabi kita dipanggil oleh Nabi Adam, hai cucuku, wahai kakekku. Cucu itu memang ada dari Zahir ya. Zahirnya itu yang belakangan lagi. Karena mereka kakekku, karena Rasulullah kan Bidayatul Khalqi, makhluk yang paling pertama, gimana tidak cocok Nabi Adam dan Hak, bahkan jadul judul kakek daripada kakek. Jadi begitu kan umat engkau itu dikejar oleh mereka dan betul tidak Rasulullah pun menghadang itu api jahanam. Rasulullah terkeliling karena hantuman mereka jahanam itu keras. Datanglah malaikat Jibril membawa mangkok kecil. Wahai kekasih Allah, ambil mangkok. Lalu kalahkan api ini dengan air telaga ini, percikan air yang di mangkok ini. Lalu lawan, akhirnya muncul api. Lalu ditanya oleh Rasulullah, air apa ini? Kok begitu sakti? Hanya sekali percikan saja, darah itu muncul. Inilah tetesan air mata umat kita yang menangis karena aqua. Itu yang ditampur itu. Itulah di pemberitaan beliau sampai kayak semburan api yang terakhir dicari. I'timadi li nafsi la muqayyadan, yaitu berpegangnya aku terhadap diriku, la muqayyadan, bukan suatu ikatan, bukan satu ikatan. Lakin mutalakan akun mas'uban, tetapi itulah terbuka, artinya terbuka, bukan ikatan. Akun mas'uban, tapi semua itu adalah berpegang itu selalu menyertai, harus disertai dengan artinya ada al-iktimal ala nafsi asasun, berpegang terhadap diri, dan artinya tapi bukan berarti ego, tapi maksudnya apa? Orang yang mempunyai rasa percaya diri, maka dia akan memang asas sudah. Jadi adanya perasaan berpegang terhadap diri sendiri itu merupakan pangkal dari kesuksesan. Tapi kalau kita selalu itu kan laisa syababu may yaqulu ha abad walakin syabab may yaqulu ha ana. Bukan namanya pemuda dalam baca Al-Fatihah, bukan pemuda namanya kalau dia selalu menunjukkan dia anak siapa, saya anak siapa. Tapi yang namanya pemuda yang sejati adalah Anda lihat saya ini, bukan karena asal orang pas. Makanya saya salut pada Tuan Modis ya, walaupun dia ada tahun besar, dia tidak pernah mengatakan dirinya lihat orang tua saya, bukan dari semua orang tua saya, tapi dari semua saya sendiri. Karena itu perjalanan dulu ini saya itu masih sebenarnya aku tulisan dulu, tapi terang jauh lagi dulu surat Luqman baca. La siyama idza kuntum mu'adan, teristimewa apabila aku dijauhkan, artinya berjauhan. Pisafari ma'al alila mukruba, bersama keluarga, di dalam perusahaan bersama keluarga, la makruba, tidak berdekatan, jauh. Coba bayangkan berapa benua yang kita lewati sini. Betul seperti yang saya katakan lebih kurang itu. Berapa benua ya? Inna falahil fi Misra muqassala. Sesungguhnya kemenangan di Mesir, kita ingat ya, kemenangan lawan Tuhan. Kemenangan saya di Mesir ini adalah muqassala. Memang dicita-citakan, disengaja, bukan tidak disengaja. Artinya ada rencana. Makanya nanti dilihat pada ayat berikut ini yang bertahu itu. Lau kuntu fi usrin akun mahbudah. Kalau aku berada dalam kesulitan, sesungguhnya akun mahbudah. Aku ini sudah dicintai. Artinya kalau dalam ilmu tasawuf itu justru kalau para sufi itu dapat kesulitan, dia tertawa.
Dia tahu. Karena apa? Dia sadar bahwa dia sedang dicintai oleh Allah, bukan sedang dihukum oleh Allah. Harus sedang dicintai oleh Allah. Itu kalau palsu. Jadi setiap ada kesulitan, saya dicintai oleh Allah. Ini kan sering saya sampaikan ya, bahwa dulu ada seorang santri sudah 5-6 tahun di pondok, mulailah saatnya kan akan tasakuran. Terus dia keberatan seorang diri santri, Pak Yai, saya apa yang saya akan syukur? Saya sejak baru datang ke pondok ini sampai sekarang masih goreng saya dulu. Saya masih goreng ya. Gimana mungkin saya akan syukur kemampuan saya? Memang sekarang sudah kembali tantangannya dulu. Kalau dia pulang sekarang mungkin sudah dikumpul oleh para perempuan. Kalau saya mungkin hanya karena saya dia. Oh betul kamu nggak mau itu kesimpulan betul Pak ya. Coba kalau ingat dulu sabda Rasulullah. Sabda Rasulullah SAW. Inna Allah idza ahabba qauman ibtala. Faman syakara falahu syukur. Faman jazaa falahu jazaa. Fal tasibul astabir. Wala takunu illa ma yurdi rabbana. Seorang itu kayak Allah, apabila dia mencintai suatu kaum, dia uji kaum itu, dia uji. Maka siapa saja yang sabar dalam ujian, dia akan dapat pahala besar dari ujian. Waman jasa, siapa yang terhidup dalam perusahaan, paling jasa, maka dia sendiri yang mengurus. Kalau tastabir, kamu bersabar, walau tasib, walau takunu bila menuju robbana. Jangan kau melakukan apa-apa kecuali yang diridhoi oleh Tuhan. Artinya membuat kamu jadi milik. Berarti saya dicintai, kamu yang paling dicintai. Karena kalau tidak dicintai, sampai sekarang kamu tidak akan boleh. Dulu sudah berarti kalau sudah dicintai oleh Allah. Kalau begitu, saya akan mengeluarkan 10 kali lipat biaya. Hanya karena saya dicintai oleh Allah. Itu kan mau. Dari ketiga kesulitan, jangan menganggap diri kita diazab oleh Allah, dihukum oleh Allah, tapi harus dianggap kalau kita dicintai oleh Allah. Nah, kemudian di bait yang bakal ini, halaika binastin inturid minal ulama. Halaika binastin, wajib halaika istiqbal amal, bermakna ilzam. Wajib atasmu binastin, menjadi orang rajin. Inturid minal ulama, jika kau ingin masuk salah satu dari ulama, artinya kau menjadi bagian dari ulama. Nah, saya selalu pesan pada santri itu, cita-cita kalian hanya satu, harus ingin menjadi hamba Allah yang berakhlak mulia. Itu saja. Kalau saya ingin jadi bupati, jadi gubernur, itu kalau sudah alim nanti jadi ulama, mau jadi apa saja oleh Allah bisa. Pokoknya jadi ulama itu yang berakhlak mulia, ingin jadi hamba Allah yang berakhlak mulia. Watul hilil maksada, waturahil, artinya kau berikan tahapan. Maksada itu tujuan dia, tak punya tahapan. Misalnya saya ini tahun pertama harus hafal Alfiyah, tahun kedua harus hafal Ibnu Aqil, itu tahapan. Tahun ketiga ya katrun nada. Kalau sudah katrun nada, Yasin. Jadi itu tahapan, harus tahapan-tahapan. Kalau tidak punya tahapan, maka kita terganggu. Apalagi ya saja nanti bisa. Tahapan ini tangga pertama belum bisa dinaiki. Bagaimana kan bisa naik? Tangga kedua. Wahid dan ba'da wahid, satu demi satu. Jadi tahap demi tahap maksudnya. Tadi itu kurang dan maksada. Wala tastai asal in turasib in naihat in muhaidi. Hari ini tasdir. Artinya wala tastai asal, jangan kau menjadi putus asa. In turasib in muhaidi. Jika kau ternyata gagal,
di saat-saat akan berakhir. Kan seringkali di saat-saat akan berakhir gagal. Kenapa? Mungkin karena dia bosan. Itu di Lombok banyak teman-teman kalian yang pada nulis skripsi gak jadi benar. Kenapa? Karena ada perbedaan pemilihan. Apa dia apa sarjana dia? Karena itu dia berarti pembenaran. Dia sudah putus asa sebenarnya. Nah, jangan putus asa. Makanya di sini katakan walakin tujarib. Tapi coba lagi. Tumajarib hatta tadi. Kemudian coba lagi sampai ke dapat. Itu namanya orang muda. Coba kalian renungi kisah cintanya. Ini kalian di Mesir, kisah cintanya Zulaikha. Di dunia ini tidak ada yang paling pengen memperjuangkan cintanya selain Zulaikha. Dia tidak pernah putus asa. Bahkan dia menjadi sampai nenek-nenek tua bangka, bungkuk, keriput. Yusuf masih tampan, tapi tetap saja dia katakan, pokoknya kau harus jadi suami saya. Kalau kau tidak mau jadi suami saya tidak akan pernah menjaga tempatmu. Saat itu mereka pikir, so, nikah saja sama dia. Saya yang tampan ini, di mana ribuan gadis Mesir pengantri, tiba-tiba dia nenek pewet menjadi istri saya. Ya, sanggup saja sudah diberi tampan bagi Allah. Begitu kali ini, iya kata Allah dalam Jibril kepada Yusuf. Sanggup bilang, begitu bilang sanggup, sudah itu kembali cantiknya umur 16 tahun. Cantiknya umur 16 tahun. Padahal semua kekayaannya sudah habis dipergunakan untuk mengongkosi orang yang memberitahu dia melihat Yusuf. Betul melihat Yusuf? Betul. Bahkan di saat ayam jantan berkokok pun dikatakan Yusuf sedang ringan. Oleh Zulaikha dikasih ongkos orang yang ekspor paling tidak 2 kilo emas sampai 75 ekor unta yang memikul perhiasannya dari berbagai macam perhiasan. Yang namanya satu ekor unta kan 350 kilo. Maka itu habis digunakan untuk mengongkos orang. Sekedar yang cerita bahwa dia pernah lihat Yusuf, langsung dikasih. Akhirnya nikahlah Yusuf. Dapatlah dia 2 orang anak. Yang laki namanya Ibrahim, yang perempuan namanya Maisha. Maisha ini melahirkan Rahmat. Rahmat itulah dia nikah bersama Nabi Ayub alaihissalam, cucunya Nabi Yusuf. Padahal antara Yusuf dengan Nabi Ayub, misalkan kalau Nabi Ayub dari istri Nabi Ibrahim yang di Madian, namanya Kanturo dalam bahasa lain adalah Kanturo. Nabi Ibrahim itu 4 istri, bukan hanya 2. Yang pertama yang Saraswati, orang itu Saraswati. Yang kedua Hajar, 3 kali Kanturo, 4 Fatimah. Cuma dari Fatimah ada pertanyaan, bukan dari Kanturo ada pertanyaan. Salah satu Madian itu yang melahirkan Nabi Syuaib, Nabi Ayub. Jadi jarib, cuma jarib kata tadi. Coba lagi, sehingga kau dapatkan apa yang kau perjuangkan. Jangan satu perusahaan. Wala tastahi takuni minal akhta. Jangan kau malu bin takuni minal akhta. Bin takuni pakai dibariskan mati nunnya adalah memang insariyah itu, tapi karena darul isyari jadi azab dan kafailnya. Jangan kau merasa malu jika kau salah. Jangan merasa malu. Tidak ada manusia yang tidak salah. Semua manusia itu salah. Jangan karena salah sekali lalu kita kecil. Jangan. Karena apa? Karena kalau kita salah kali langsung mundur, kita akan gagal selamanya. Lalu itu jangan karena merasa malu kalau salah. Dan apa salah?
Di anna dzalika min adatil mujtahid. Karena itu adalah adat daripada para pejuang. Pejuang itu tidak pernah takut salah. Yang namanya pejuang itu tidak pernah takut terluka, tak pernah takut kalah. Kalau beriman, karena kalah dengan Tuhan, Allah. Itu adat para pejuang. Fatanzur ila Ibnu Hajar al-Qurama. Kita pakai Qurama ini karena azim. Coba kau lihat pada Ibnu Hajar al-Qurama yang mulia. Saya ziarah ke makamnya di sana, berdekatan dengan makam Imam Syafi'i, Imam Waqi, berdekatan dia sama-sama, cuma dia seberang jalan di dekat pasar sapi ini di sini. Imam Waqi, kemudian setelah itu Imam Ibnu Hajar itu nggak dirumah dia sama orang orang Mesir. Kalau kemudian Ibnu Hajar, ya, lihat yang dialami oleh Ibnu Hajar. Orang Adran, dia melihat batu bil habilah syakko dengan gesekan tali kabilah ini yang besar daripada hablu. Gesekan berapa kali syakko, dia menjadi tertipis, belah tertipis. Lah ini bukan dia tertipis dan mesti, tetapi yang mengisinya batu. Akhirnya kan terinspirasi lah Ibnu Hajar. Mungkin otak saya seperti batu ini, seperti batu ini. Batu ini tidak mungkin terkikis seperti ini kalau hanya 2 kali 3 kali geser. Pasti dia beribu-ribu kali digeser, baru dia lekuk seperti ini. Otak saya pasti seperti ini. Akhirnya tidak jadi dia pulang. Padahal sudah diponggok ini gerobaknya. Diponggok gerobaknya. Bosan saya menurut ilmu mata ilmunya tak paham-paham sudah 20 tahun kadang. Akhirnya dia ponggok gerobaknya. Ya namanya Allah mendidik hambanya dengan berbagai macam cara. Diperlihat abadi di saat dia kehausan, dia coba menjatuhkan timba itu besar. Tidak mungkin ini diangkat begitu saja, Pak. Bantuan daripada sesuatu. Tadi dia coba lekatkan itu dapat bantuan, dia dapat tekanan dari ada batu itu. Nah, itulah yang membuat dia terinspirasi. Pada ilal mahadi ba'an ra'al syafa. Maka dia kembali ke pesantren, ke pondok. Setelah dia melihat lekukan batu itu, dan dia lihat itu, dia kembali ke pondok. Lahu yakinu anna ra'sa la yakun syadid. Dia yakin, dia memiliki keyakinan bahwa kepala itu, bahwa otak itu la yakun syadid, tidak sekeras batu ini, tidak sekeras batu ini. Dia kembali. Wa kana qabla dzalik kayak asal juhala. Dan sebelum itu dia memang putus asa, seperti putus asanya para orang-orang bodoh. Walakin sara aliman bisur'atil wajib. Tetapi dia jadi orang alim dengan sangat cepat dia mendapatkan ilmu. Setelah dia kembali, dia sangat cepat. Bijudi ta'limi misal juhada, dengan perjuangannya dalam mengajar misal juhada seperti para pejuang-pejuang lainnya. Bidza ya akhi syamir. Karena itu syamir, tetaplah, teruslah nasyitan, rajin, takun rasyid. Niscaya kau menjadi orang yang cerdas. Jadi orang yang cerdas. Orang tua kita bilang punggung kapak sekalipun kalau dia terus tidak akan aja. Bongkor adikmu, ya. Lebih kanik dari beruju. Bongkor kanik tuh, ayat bongkor kanik tasak ya jadi bermerah. Sebaliknya mana kalau bahasa yang kata si ibu, jadi harus bahasa. Pakitratun takun ma'un kalbuhaira, takun ma, jadi di iskuat hamzanya dalam mazhab. Pakitratun status hai, jadilah air itu bagikan dalam kalbuhaira bagikan dalam. Walukmatun takun tim yudal syadid. Sejeput segenggam tanah itu menjadi tembok yang tanah. Gitu kan? Sejeput tanah itu akan menjadi tembok yang sangat tanah.
takut juga syahid. Ta'alam tulah hayati takut menjadi syuhada. Belajarlah sepanjang hidup bisa menjadi syuhada. Wa man mata fi ta'limi aw ta'allumi asyahid. Siapa saja yang meninggal dunia dalam mengajar ataupun belajar, dia akan menjadi syahid, di syuhada. Tawadda wala tufakhir. Tawaduklah, merendahlah, jangan kau sombong. Wala takun ujub-ujaba, jangan kau menjadi orang yang mengagung-agungkan diri, ujub. Thalathun al-mubiqat rasul. Ada 3 yang menghabiskan pahala kita. Pertama, hawa mutaba. Orang yang selalu mengikuti hawanya, kemauannya Allah. Dalam diri kita juga ada hawa, ada syahwat, ada nafsu. Ini beda. Al-qaisu mandana nafsuhu awaha. Orang kuat itu adalah mandana, orang yang dapat mengatasi, merendahkan artinya nafsunya itu hawa akan keinginan diatasi oleh nafsu. Sebaliknya, hal ajizu manit tabat nafsuhu hawa. Orang lemah itu adalah orang yang nafsunya selalu keinginan. Watamanna Allah tamanna, lalu menginginkan sesuatu karunia Allah hanya dengan angan-angan, tidak pernah berjuang. Itu orang lemah, bukan orang tawakal, tapi orang terbanyak orang tak mau berusaha tajrib. Tasawuf mengatakan ada 2 manusia, ada orang al-mujarridun, kemudian al-musabbihun. Al-mujarridun ini orang yang walaupun tak pernah berusaha dia dapat makan, dapat dunia. Itu ada yang diciptakan seperti itu. Kalian misalnya, ini orang mutajallid. Makanya jangan pernah berubah menjadi mutasabbih. Sabbih itu hanya orang dapat rezeki setelah dia membanding tulang kelas 3 dan sekali sampai sore sakit. Nah, kedua keadaan ini tidak boleh kita berikhtiar untuk keluar daripada itu. Kalau bertasawuf, ya sudah, bagaimana maunya Allah. Kalau Allah mengeluarkan dia, silakan keluar. Kalau tidak, tetap saja di sini. Karena kalau tasawuf mengatakan orang yang hidupnya harus tajrib lalu berusaha untuk mutasyabih, dia namanya su'uzon kepada Allah. Itu nama su'ul adab kepada Allah. Begitu juga orang yang selalu mutasyabih tapi ingin menjadi mutajallid, itu namanya su'ul adab kepada Allah. Karena dia ingin mengatur Allah, dia memuji Allah. Jadi itulah tasawuf. Jadi begitu juga jangan mengatakan saya tawadhu. Mangkola anahu tawadana takabara. Siapa saja yang mengatakan diri tawadhu, dia sombong. Sebenarnya sombong. Jangan katakan diri tawadhu. Ya, artinya jangan pernah nilai diri sendiri. Ya Allah menilai. Mau bilang tawadhu atau dia terserah dia. Karena dia yang punya kita ya. Jangan mau DP Allah, ya Allah, katakan saya tawadhu. Ya boleh. Itulah tasawuf. Kemudian ta'ishu hulam, kau akan hidup merdeka. Kalau takut minal kasih, jangan kau menjadi orang yang merusak. Orang merusak kata Allah adalah orang merusak yang maksiat. Maksiat itu yang merusak. Jadi Allah untuk sini bertakwid al-iman. Jangan kau termasuk orang-orang yang merusak. Allah tidak suka orang merusak. Siapa merusak itu? Dengan mencela orang lain. Nah, jadi ini saya adalah yang coba kalian renungi makna konteks ini. Saya lebih cepat nulis nazam daripada nasar. Kalau sudah lihat ini profilnya ini dari kosakata ini, kemudian pakai yang sama rawi harusnya ataupun rawi darabnya bisa atau berbeda, berikan berbeda. Jadi ini rawi harusnya hamzah, kemudian rawi darabnya adalah tapi yang dijadikan menjadi nama kasidah ini kasidah daliyah.
karena dia ini yang bau payah. Nah ini sekedar inilah, jadi mungkin bukan jadi tausiah, bukan jadi mau bisa hasanah, tapi sekedar untuk menyampaikan apa yang ada di dalam lembaran ini, mudah-mudahan Allah mau mengajarkan tulisan saya dalam perjalanan. Karena memang sufi itu harus satu kali perjalanan harus ada karya sufi. Seperti saya ada murid Sunnah Tailah, saya usahakan tentang satu problem Ahmad Saruk 26 saat. Oleh beliau setiap dia perjalanan tasawufnya pulang-pulang bisa kita. Berarti 24 negara dia menuju untuk pulang bawa satu kita. Salah daripada hitam kembali. Nah, itu yang kita lakukan sebagai suri komandan karena mereka orang satu ambilan. Nah, maka patutlah mereka kalau kaca walaupun dalam itu bisa mereka. Nah, jadi ini dari pagi di Rostock, makanya seharusnya saya datang pakai MJ dari kedutaan. Jadi alhamdulillah pesan daripada hadirnya pandangan daripada kedutaan Indonesia itu sangat berkesan karena itu masyarakat Grensef Perdana Menteri mengatakan bahwa Indonesia itu memang dari sisi finansial di bawah rata-rata, tapi dari sisi keuangan karena dari rata-rata. Jadi itulah yang harus saya perjuangkan. Jangan pernah mengeluh dengan tidak ada. Kalian wajib yakin manfaat ilmu kata Allah. Siapa saja yang menjadi ilmu Allah pasti akan dikali. Orang tua kalian boleh jadi miskin, tapi Allah yang kaya. Mayan surga, siapa saja yang bantu Allah, maka Allah akan bantu. Tapi kita tidak membantu berkhidmat. Jadi hadam, apa kuatnya kok kalau dia bantu Allah. Berkhidmat. Jadi cukup ya untuk ini yang bisa sampaikan kami ya, agak lebih istirahat. Insya Allah semalam kita bertemu lagi tentang pilihan selamat Islam. Tadi atas perhatiannya mudah-mudahan bermanfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana bil amadi qadi hawaijana ighfir lana dhanbana yassir lana najhana Rabbana arzi'lana an nashkura Rabbana ala kulli ni'ami la tuhsiha Rabbana Rabbana rahmataka awsa'u min dhunubina nurin abidika narjul afwa Rabbana nahnu ibadun aqra'una
واغفر لنا فنحن من خائبنا غفرانك ربنا أعظم من ذنوبنا اعطي لنا علوما نافعة ديننا لا تعطينا علوما لعينة بيننا ارزق لنا أرزاقا بركة إلينا لا ترزقنا أرزاقا عبثا في ديننا اجعل كل أسرة مسلمين ربنا لا تمتنا كافرين لك يا ربنا اقبل عبادتنا كلها يا ربنا اهدنا إلى صراط القويم ربنا أسكننا على الجنان آخرة ربنا نجينا من جحيم كذاك أسرتنا ربنا أرنا ذاتك يا ربنا في الجنة نتمتع به ربنا ربنا اجعل محمدا كرفيقنا في الجنة بأنه آخر رسلنا Dengan berakhirnya doa ini, maka berakhir pula acara kita. Untuk menutup acara kita pada malam hari ini, marilah kita sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ukurannya kecil.
Ini enggak pulang. Udah lama ya. Tadi siang sudah disekolah. Ya, tadi sore sampai asar, baru saya pulang sebentar. Nenek kemarin gimana besok? Enggak. Juga mau pergi ke Baniswara. Ziarah.
Mana kau baru balik? Siapa hubungi beliau tadi? Jadi di mana? Tapi kira-kira hari satu dari sini. Sekarang kok saya nggak tahu gimana. Ya. Saya ingin mengajukan yang kata dalam pemerintah dan polisi. Betul. Sahabat bapaknya udah lama. Dosen sini sebentar. Ini itu beliau menggendang apa guna? Nyambung saya terakhir. Dan beliau beberapa kali. Tidak kelompok. Maaf Kang itu. Tidak kelompok. Siapkan dulu. Tengah galang tengah. Ini Pak, ini sudah selesai nih. Tapi yang biar naik itu sudah melet naik. Duduk. Ketiga.